Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 37, menjenguk orang yang sakit. Pada hari Jumat pagi, tanggal 5 Rajab 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tengoklah orang yang sakit dan antarkanlah jenazah, sesungguhnya dia akan mengingatkanmu kepada akhirat." Dengan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar engkau mengingat akhirat, sedangkan engkau selalu menghindar dari mengingatnya. Bahkan engkau lebih mencintai dunia, padahal tidak akan lama lagi engkau akan meninggalkannya. Apa yang engkau banggakan, akan diambil begitu saja, sehingga kesedihan dan penyesalan akan menggantikan kegembiraanmu. Wahai orang yang lalai, sadarlah. Engkau diciptakan bukan untuk dunia, engkau diciptakan untuk akhirat. Wahai orang yang lupa dawabadi engkau telah menjadikan cita-citamu untuk nafsu syahwat, dan kelezatan dunia serta menumpuk-numpuknya. Engkau menyibukkan anggota badanmu dengan permainan. Apabila ada yang mengingatkanmu tentang akhirat dan kematian, engkau mengatakan, kehidupanku telah menyulitkanku. Itulah ucapanmu sambil menggelengkan kepala. Sungguh peringatan tentang kematian telah menghampirimu, yaitu berupa uban di kepalamu. Tetapi engkau mencukurnya atau menyemirnya menjadi hitam. Apabila ajalmu telah datang, apa yang akan engkau lakukan? Apabila malakal maut hendak menunaikan tugasnya, apa engkau bisa menolaknya? Apabila rizkimu terputus dan usiamu telah habis, bagaimana engkau bisa menghindarinya? Tinggalkanlah kebodohanmu ini, dunia ini diciptakan untuk beramal. Apabila engkau beramal, maka kelak akan memperoleh balasannya. Apabila tidak beramal, bagaimana engkau akan diberi balasan? Dunia adalah tempat beramal serta tempat bersabar dalam menghadapi ujian. Dunia adalah tempat yang melelahkan, sedangkan akhirat adalah tempat beristirahat. Seorang mukmin yang berusaha dan bersusah payah di dunia, pasti akan memperoleh kedamaian kelak. Sebaliknya engkau lebih mendahulukan beristirahat dan menunda waktu untuk bertaubat. Hari berganti hari, bulan berlalu dan tahun terus berputar hingga habis usiamu, engkau masih belum bertaubat. Tidak akan lama lagi, engkau akan segera menyesalinya. Mengapa engkau tidak menerima nasihatku ini dan mengapa engkau tidak mau membenarkannya? Celakalah engkau. Tiang dan atap kehidupanmu telah rapuh dan retak. Wahai orang yang tertipu, dinding kehidupanmu juga sudah hampir jatuh. Bahkan rumah yang engkau tempati ini akan roboh. Engkau harus pergi untuk mencari tempat lain. Carilah rumah di kampung akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Langkahkan dengan langkah kaki dari amal-amal kebajikanmu. Hantarkan hartamu ke akhirat, sehingga ketika engkau sampai di sana, engkau dapat menemukannya kembali. Wahai orang yang tertipu oleh dunia, wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, wahai orang yang keluar dari rombongan dan sibuk sendiri. Celakalah engkau, jangan menyatu dengan akhirat, karena pelayannya tidak akan merelakannya. Keluarkan akhirat dari dalam hatimu. Sungguh engkau telah melihat bagaimana akhirat datang dan memengaruhi hatimu. Apabila itu telah engkau lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilmu untuk mendekat kepadanya. Pada saat itulah Allah akan memberikan akhirat seutuhnya kepadamu. Carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan begitu engkau akan mencapai kemurnian hati dan sucinya nurani. Wahai muridku, apabila hatimu telah lurus dan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyaksikannya, demikian juga para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Dan akan dipanggil seorang penyeru untuk menyaksikan kebenaran hatimu itu, sehingga engkau tidak perlu bersaksi untuk dirimu sendiri. Apabila hal itu telah terwujud, maka engkau akan kuat laksana gunung yang tidak goyah walaupun diterpa badai, tidak bisa dihancurkan oleh panah dan pandangan makhluk. Pergaulan engkau dengan mereka tidak akan mengotori dan memengaruhimu lagi, hatimu tidak akan tercemar dan nuranimu akan tetap suci. Wahai manusia, orang yang beramal karena makhluk dan mengharapkan penerimaan mereka adalah hamba yang melarikan diri. Dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir terhadapnya dan terhadap nikmat-nikmatnya, latar hijab, dimurkai dan terkutuk. Makhluk akan merusak hati, kebaikan dan agama. Mereka akan menjadikan engkau musyrik dan melupakan Tuhan. Mereka mengharapkan kebaikan darimu untuk mereka, sedangkan Al-Haq Azza wa Jalla menghendaki kebaikan itu kembali padamu. Maka carilah zat yang menghendaki kebaikan itu kembali kepadamu, sibukkan dirimu bersama dengannya.
Karena bersamanya lebih baik daripada engkau sibuk dengan makhluk yang menginginkan kebaikanmu untuk mereka. Apabila memang engkau harus mencari dunia, maka carilah darinya bukan dari makhluk. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang mencari dengan meminta kepada sesama manusia. Mohonlah pertolongan kepadanya, dialah yang maha kaya, sedangkan semua makhluk adalah fakir. Mereka tidak dapat memberikan manfaat dan mendatangkan madarat, baik bagi diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Carilah cintanya. Sesungguhnya sejak pertama kali, dia menghendaki engkau mencari dia, sehingga akhirnya nanti, engkaulah yang akan dicari olehnya. Seorang anak, pada masa kecil ia akan mencari ibunya, akan tapi setelah dewasa, ia akan dicari oleh ibunya. Apabila engkau benar-benar menghendakinya, maka dia juga menghendakimu. Apabila engkau benar-benar mencintainya, maka dia juga akan mencintaimu, menunjukkan hatimu, dan mendekatkanmu kepadanya. Bagaimana engkau akan bahagia, sedangkan engkau menempatkan nafsu, keinginan, setan, dan watak di dalam hatimu. Engkau pun tahu bagaimana sepak terjang semuanya. Engkau harus berusaha melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Lawanlah hawa nafsu, watak, dan keinginan, sehingga engkau dapat menemukannya. Engkau harus mengendalikan semua tangannya, sehingga terangkatlah hijab yang menghalangimu dengan Tuhanmu. Engkau juga akan melihat cacatmu sehingga engkau ingin menjauhinya. Engkau dapat melihat buruknya orang lain sehingga engkau ingin melarikan diri dari mereka. Apabila telah demikian, dia akan mendekatimu dan memberikanmu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Dia akan menajamkan pendengaran hatimu, menjadikan hati dan nurani dapat melihat, membenarkannya, dan memberikannya pakaian dengan mahkota kemuliaannya. Dia akan mengangkatmu sebagai wali, sultan dan raja di antara makhluknya. Dia akan melapangkanmu untuk menjaga hatimu dan memerintahkan para malaikatnya untuk melayanimu serta memperlihatkan kepadamu arwah para nabi dan para rasulnya, sehingga tidak satu makhluk pun yang samar bagimu. Wahai muridku, kejarlah magam ini, jadikanlah itu sebagai cita-citamu dan tinggalkan kesibukan untuk mencari dunia. Karena dunia tidak akan memuaskanmu, segala sesuatu selain Allah, tidak akan memberikan kepuasan kepadamu. Maka sibukkanlah dirimu dengannya, karena hanya Dia yang akan memberimu kepuasan. Apabila engkau telah mencapainya, maka engkau akan kaya di dunia dan di akhirat. Wahai orang yang lalai, inginilah zat yang menginginkanmu, carilah zat yang mencarimu, cintailah zat yang mencintaimu dan sibukkanlah dirimu dengan zat yang merindukanmu. Tidakkah engkau memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mengasihi mereka dan mereka mengasihinya. Quran Surat Al-Maidah, 54. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sesungguhnya aku sangat merindukan perjumpaan dengan kalian. Engkau diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka janganlah bermain-main. Dia menginginkan engkau agar bersamanya, maka jangan menyibukkan diri dengan yang selain Dia. Jangan sekali-kali membagi cintanya dengan sesuatu yang lain. Apabila engkau mencintai selain Dia karena kasih sayang, kelembutan atau karena nafsu, maka itu dibolehkan. Adapun cinta kepada selain Dia, dengan hati dan nurani, sama sekali tidak diperbolehkan. Ketika Nabi Adam alaihi salam hatinya sibuk dengan mencintai surga dan tinggal di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan Adam dari surga dengan mengusirnya sebagai akibat memakan buah larangan. Hati Adam begitu condong kepada Hawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya dalam jarak yang sangat jauh dan dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni antara Sarandib, sebuah pulau di dekat India, dan Jeddah. Demikian juga Nabi Yakub, ketika hatinya terlalu mencintai Yusuf alaihi salam yang menjadi putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memisahkan mereka. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu mencintai Aisyah Hera, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan mereka. Adanya tuduhan palsu terhadap Aisyah, sehingga dalam beberapa hari beliau tidak bersua dengan Aisyah. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dengan yang lain. Jangan mencintai selain Dia, jadikanlah makhluk berada di luar hatimu. Jadikan hatimu hanya untuknya, wahai orang-orang yang malas, wahai orang-orang yang sedikit menerima. Apabila engkau menerima nasihatku dan mau mengamalkannya, maka kemaslahatannya kembali padamu juga. Demikian juga apabila tidak engkau amalkan, murkanya, dan akibatnya akan menimpa dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baginya, pahala, kebajikan yang diusahakannya, dan baginya, dosa, kejahatan yang dilakukannya. Quran Surat Al-Baqarah, 286.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, niscaya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka balasannya untuk dirimu juga." Quran Surat Al-Isra 7, yakni kelak akan engkau temukan balasannya, yang baik mendapatkan kebahagiaan di dalam surga, sedangkan yang buruk mendapat siksa di dalam api neraka. Apabila engkau memberikan makanan kepada orang yang bertakwa dan menolongnya dalam urusan dunia, maka engkau akan memperoleh pahala dari amal kebaikan yang dia lakukan, karena engkau telah membantu dia untuk mencapai tujuannya dan engkau telah mengangkat bebannya. Bahkan engkau telah mempercepat langkah perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apabila engkau memberikan makanan kepada orang yang munafik, ria, dan maksiat lalu membantunya dalam urusan dunia, maka engkau pun akan memperoleh siksa seperti siksa yang diperolehnya sebagai akibat dari kejahatan yang ia lakukan. Sebab engkau telah membantu dia dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keburukan yang dia lakukan menimpa juga kepadamu. Wahai orang yang bodoh, tuntutlah ilmu, tidak berarti suatu ibadah jika tidak disertai dengan ilmu. Suatu keyakinan tidak berarti apabila tidak disertai dengan ilmu. Tuntutlah ilmu dalam amalkanlah, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila engkau tidak memiliki kesabaran di dalamnya, maka bagaimana engkau akan berbahagia? Meskipun engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu, hanya sebagian saja ilmu yang dapat engkau peroleh. Ditanyakan kepada ulama, dengan apa engkau memperoleh ilmumu? Allah menjawab, dengan kesungguhan, seperti terbangnya burung gagak, dengan kesabaran seperti sabarnya sang unta, dengan kerakusan seperti rakusnya babi, dan dengan kelicikan seperti liciknya anjing. Aku datang pagi-pagi menghadap guru, sepagi terbangnya burung gagak. Aku sabar mengemban tugas para guru seperti sabarnya sang unta membawa muatan. Aku rakus dalam mencari ilmu, seperti rakusnya babi dalam mencari makanan, dan aku pandai membujuk guru, seperti pandainya anjing mengambil hati majikan, hingga ia diberi makan. Wahai penuntut ilmu, dengarkanlah penjelasan ini dan amalkanlah, niscaya engkau akan memperoleh kebahagiaan. Ilmu adalah kehidupan, sedangkan kebodohan adalah kematian. Seorang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan ikhlas dalam amalnya, serta sabar mempelajari demi kewajibannya terhadap Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak akan mati, sebab ketika nyawanya meninggalkan jasad, dia akan segera berjumpa Tuhannya, sehingga kekalah dia bersamanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.